Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fahradini Aulia dari kelas 105 nomor absen 18. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian matahari, yang kedua dampak positif dan negatif cahaya matahari, yang ketiga teori-teori cahaya matahari, yang keempat ada sifat-sifat cahaya matahari, yang kelima ada contoh penggunaan cahaya matahari pada zaman dahulu hingga sekarang. Yuk kita simak. Pengertian matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari cahaya matahari. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa cahaya matahari itu cahaya yang berasal dari matahari. Cahaya matahari juga sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak mendapatkan cahaya matahari, maka kita tidak dapat menjalankan kehidupan secara normal atau secara sehat. Cahaya matahari juga dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas dampak positif dan negatif cahaya matahari. Yang pertama ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu dapat membantu pertumbuhan tanaman. Lalu dampak negatifnya yaitu apabila kita terlalu lama terpapar sinar matahari, maka kulit kita akan terbakar sehingga kulit kita menjadi kusam. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang cahaya matahari. Yang pertama, teori meteor. Pencetusnya J.R. Major. Dalam teorinya, J.R. Major menjelaskan bahwa matahari punya massa yang besar. Yang kedua, teori kontraksi. Pencetusnya H. Helmholtz. Berbeda dengan pandangan J.R. Major, Helmholtz lebih melihat fenomena tentang sumber energi matahari menyudut pada benda langit itu sendiri. Yang ketiga, teori radioaktif. Teori ketiga tidak diungkap siapa pencetusnya. Namun inti yang ingin disampaikan oleh teori ini adalah bahwa energi matahari muncul karena matahari mengalami proses yang disebut sebagai gejala radioaktif. Yang keempat, teori reaksi inti. Pencetusnya Dr. Bethe. Melalui teori ini, Bethe berusaha menjabarkan bahwa matahari punya suhu dan tekanan yang begitu tinggi. Sifat-sifat cahaya matahari dapat merambat lurus. Contoh sederhana yaitu ketika kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Dapat dipantulkan. Contoh yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Dapat dilontarkan dan dibiaskan. Contoh ketika kita berenang meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, maka tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Dapat menembus benda bening. Contoh sederhana adalah ketika kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening tersebut, cahaya matahari tetap dapat masuk ke dalam ruangan meskipun ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contoh penggunaan cahaya matahari pada zaman dahulu dan sekarang. Zaman dahulu, sinar matahari digunakan sebagai penunjuk waktu, sebagai media penjemuran alami, dan dijadikan sebagai kepercayaan salah satu suku yang ada di dunia. Seiring berjalannya waktu, sekarang cahaya matahari digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya.